Halo Bu Nini dan teman-teman, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai lanjutan dari bab 8 yang berjudul Penerapan Governance di Indonesia dan bab 9 yang berjudul Governance dan Peran Board of Directors. Kelompok kami beranggotakan saya, Maria Elvera dengan NIM 002, Dionysius Gilang dengan NIM 041, Hidayat Rimba dengan NIM 044, Theodorus Residian dengan NIM 057, Daniel Joseph dengan NIM 066, Aditya Wahyu dengan NIM 068, dan Bernardine Kevin dengan NIM 071. Materi pertama akan dijelaskan oleh Hidayat Rimba. Halo teman-teman, saya Hidayat Rimba Galangastasayu, NIM 17044. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik corporate governance di Indonesia. Pada slide pertama ini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik corporate governance di Indonesia menurut para ahli. Jadi menurut para ahli, sistem corporate governance di Indonesia ini mengikuti pola Continental European System. Hal ini dapat dijelaskan menggunakan teori path dependency. Apa sih teori path dependency itu? Jadi teori path dependency itu adalah suatu kondisi di mana ada jalur tertentu yang harus diikuti karena merupakan sebuah kebiasaan. Maksudnya itu ada sebuah kebiasaan di mana kebiasaan tersebut sudah menjadi budaya di suatu negara tertentu sehingga hal tersebut sulit untuk dirubah. Kesimpulannya, mengapa sistem corporate governance di Indonesia ini mengikuti pola Continental European System? Karena hal tersebut telah diwarisi oleh kolonialisme Belanda kepada bangsa Indonesia. Pada saat kolonialisme Belanda tersebut, mereka telah membuat kerangka hukum perseroan yang menjadi acuan operasional perusahaan di Indonesia dalam menggunakan corporate governance. Sesuai dengan teori path dependency yang sudah saya jelaskan tadi, maka dapat kita simpulkan mengapa sistem corporate governance di Indonesia ini mengikuti pola Continental European System. Ya, hal tersebut sudah menjadi warisan bagi negara Indonesia, sudah menjadi kebiasaan sehingga negara Indonesia sendiri sulit untuk merubah kebiasaan tersebut dengan sistem corporate governance yang baru. Oke, di slide selanjutnya mengenai pendekatan no one size fits all. Berdasarkan pendekatan ini, mekanisme pengendalian dalam sistem corporate suatu negara memiliki karakter yang berbeda dengan negara lainnya. Contohnya di berbagai negara Anglo-Saxon. Di berbagai negara Anglo-Saxon ini menggunakan sistem keuangan berbasis pasar karena hukum pasar, produk, dan tenaga kerja akan mendisiplinkan sebuah perusahaan yang tidak mengikuti aturan dari corporate governance. Sebaliknya, di negara-negara berkembang yang masih menggunakan sistem keuangan berbasis jaringan, belum dapat mengendalikan mekanisme pasar sebagai alat pengendali korporasi. Alasannya karena perangkat atau pasar pendukungnya belum memiliki kekuatan yang cukup sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara maju dalam mengawasi atau mengurusi perusahaan-perusahaan di negara maju tersebut. Oke, di slide selanjutnya adalah kendala mendasar penerapan corporate governance di Indonesia. Sampai saat ini, kendala mendasar penerapan corporate governance di Indonesia adalah moral dan etika. Mengapa moral dan etika dikatakan sebagai kendala mendasar? Karena sebagian besar pemilik perusahaan di Indonesia ini memiliki kepemilikan berpola hubungan keluarga, sehingga menyebabkan pemilik perusahaan ini lebih mementingkan kelompoknya sendiri dibandingkan pihak lain seperti misalnya pemilik minoritas, bahkan masyarakat atau publik. Contohnya ketika sebuah perusahaan di satu periode itu memiliki laba yang lebih besar dibandingkan periode lainnya, maka sebuah perusahaan tersebut akan membagikan hasil dari laba tersebut lebih besar kepada keluarga yang menjadi atau yang mengurusi perusahaan tersebut dibandingkan dengan pemilik lainnya yang bukan keluarganya.
Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang governance dan peran Board of Directors. Selanjutnya, konsepsi Board of Directors. Peranan dari BOD yaitu sebagai jembatan antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan manajemen sebagai pihak yang akan menjalankan kegiatan perusahaan. Fungsi utamanya ialah untuk meyakinkan bahwa korporasi telah dijalankan oleh pihak manajemen dengan cara yang tepat, sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan. Dengan demikian, efektivitas peranan dari BOD sebagai governing board sangat ditentukan oleh kemampuan setiap anggota BOD dalam menjalankan tugasnya secara kolektif. Ada dua perspektif Board of Directors dalam perusahaan. Yang pertama, the managerial dominant. Peran manajer lebih dominan, yaitu yang bertanggung jawab terhadap fungsi harian manajemen bisnis, divisi, ataupun yang melakukan fungsi kontrol. Sedangkan yang kedua, the true Board of Directors, Dewan Komisaris yang bertindak sebagai agen dari pemegang saham serta memiliki tanggung jawab untuk menunjuk, mengawasi, dan memberi masukan anggota Dewan Manajemen dan juga mengembangkan strategi perusahaan yang mendasar. Selanjutnya ada kegagalan Board of Directors. Tidak efektifnya fungsi outside directors di dalam mekanisme board governance bertentangan dengan argumentasi The Proponent of the Agency Theories oleh Johnson tahun 1996 yang menyatakan bahwa BOD yang efektif adalah kelembagaan BOD yang didominasi oleh outside directors. Alasannya karena insider directors pada kenyataannya sulit untuk memonitor perilaku CEO secara efektif karena penunjukannya sebagai anggota BOD dilakukan oleh CEO, sehingga mereka merasa bertanggung jawab terhadap CEO. Argumentasi lain yaitu yang dilakukan oleh Baisinger dan Hodgkinson tahun 1990 memberikan argumentasi bahwa terdapat beberapa manfaat yang diperoleh oleh perusahaan dengan keberadaan inside directors. Alasannya bahwa inside directors memiliki akses informasi yang cukup tentang perusahaan sehingga mereka mempunyai dasar yang memadai untuk memberikan penilaian terhadap berbagai keputusan perusahaan yang bersifat relatif kompleks. Ada tiga asumsi perilaku fundamental terkait hubungan antara manajemen sebagai agen dengan pemilik sebagai principals yang menjadi dasar agensi teoris. Menurut Jensen dan McLean tahun 1976 yaitu ada tiga. Rasional, self-interested, pihak manajemen lebih menghindari resiko dibandingkan pemilik. Dengan demikian, jika terdapat konflik kepentingan manajemen dan pemilik, manajemen lebih memilih melakukan aksi sesuai kepentingannya dengan potensi dapat merugikan kepentingan dari pemilik. Materi yang selanjutnya adalah peranan dan atribut anggota Board of Director. Perkenalkan, nama saya Theodorus Diandresi Pamula Atmaja, NIM 172114057. Peranan dari Board of Director. Menurut Ricker, peranan BOD adalah sebagai governing body untuk setiap entitas korporasi dan bertanggung jawab terhadap seluruh keputusan dan kinerja organisasi. Governing body itu sendiri merupakan sekumpulan orang yang memiliki wewenang untuk menjalankan suatu organisasi atau entitas. Nah, lingkup entitas di sini adalah lingkup entitas korporasi atau perusahaan. Terdapat dua jenis sistem atau struktur dari corporate governance itu sendiri, yaitu sistem satu tingkat dan sistem dua tingkat. Perbedaan yang mendasar dari sistem ini adalah pemisahan fungsi antara Board of Commissioner dengan Board of Director. Pada BOD pada one tier board system memiliki fungsi pengarahan dan pengawasan, sedangkan pada sistem dua tingkat Board of Director hanya memiliki fungsi pengarahan atau directing ditambah fungsi penasihat atau advisory role, dan fungsi pengawasan dilakukan oleh Board of Commissioner. Yang kedua adalah atribut anggota Board of Director. Sumber daya manusia yang berada dalam korporasi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan.
persyaratan utama dari seorang anggota Board of Director adalah integritas atau kualitas personal dari setiap individu yang bersangkutan. Board of Director sendiri merupakan pelayan kepentingan dari shareholder sebagai pemilik perusahaan, sehingga Board of Director ini harus dapat mengakomodasi kepentingan dari shareholder. Oleh sebab itu, Board of Director harus dituntut untuk selalu bertindak dan berperilaku terbuka serta jujur terhadap kepentingan pemilik. Ini berkaitan erat dengan prinsip dari accountability. Aspek integritas dari Board of Director. Aspek integritas itu dari Board of Director itu meliputi adalah kemampuan untuk menilai sesuatu benar dan salah dan mempertimbangkan untuk keputusan korporasi. Tentu kita perlu mengetahui dasar-dasar pengambilan keputusan korporasi oleh Board of Director. Keputusan yang dibuat oleh Board of Director harus sesuai dengan kepentingan perusahaan dan harus mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindarkan dari segala bentuk keputusan yang merugikan perusahaan. Anggota Board of Director sendiri harus memiliki integritas, yaitu individu yang dapat diandalkan dan bisa dipercaya. Konsep eksistensi korporasi itu sendiri juga didasarkan pada kepercayaan dari shareholder terhadap Board of Director. Korporasi tidak memiliki conscience, jadi ibaratnya korporasi itu merupakan benda mati, sehingga keberadaan Board of Director itu sendiri diharapkan mampu memberikan karakter dari korporasi itu sendiri. Lalu aspek lain yaitu aspek personalitas, yaitu seperti intelektualitas, yaitu atau cara berpikir dan kemampuan berpikir pada tingkat abstraksi dan dapat memetakan situasi dari berbagai sudut pandang atau perspektif. Selanjutnya adalah karakter. Karakter itu mempengaruhi pemikiran yang independen, objektif, dan imparsial. Dan yang terakhir adalah personalitas. Personalitas yang positif diharapkan mampu mendukung Board of Director untuk melakukan diplomasi dan berinteraksi dengan baik. Selanjutnya saya Daniel Susap akan melanjutkan mengenai kompetensi inti Board of Director atau BOD. Jadi setiap anggota BOD itu memiliki latar belakang, pengalaman, keahlian, dan juga pengetahuan yang beragam dalam suatu kelompok. Hal ini diharapkan akan menjadi satu buah tim yang memiliki kualifikasi yang memadai dan juga kemampuan yang seimbang yang sesuai dengan karakter perusahaan. Kemudian pengalaman, keahlian, dan pengetahuan apa yang harus dimiliki oleh anggota Board of Director. Jadi yang pertama, anggota Board of Director atau BOD harus memiliki pengalaman. Pengalaman ini dapat bermanfaat sebagai keunggulan tambahan dari pengetahuan yang dimiliki. Contohnya seperti pengalaman di bidang corporate governance, kemudian pengalaman dalam hal penyusunan strategi dan pembuatan kebijakan institusi Board of Director. Kemudian yang selanjutnya adalah dibutuhkan kompetensi berupa keahlian. Keahlian ini dalam bidang seperti kemampuan analitik secara kuantitatif maupun kualitatif, kemudian mampu menginterpretasi laporan keuangan, kemudian memiliki keterampilan dalam perencanaan pengambilan keputusan, memiliki visi, memiliki kemampuan di bidang politik, dan juga memiliki jaringan yang luas. Kemudian yang terakhir, anggota Board of Director atau BOD diharapkan juga memiliki kompetensi inti yang berhubungan dengan pengetahuan yang memadai atau appropriate knowledge, yang terdiri dari 3 aspek. Yang pertama ada pengetahuan terhadap perusahaan atau knowledge of the company, yaitu pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal terkait organisasi perusahaan, baik yang berhubungan dengan kelembagaan
dari bagian dalam suatu perusahaan. Selain itu juga proses dan aturan dari corporate governance. Kemudian yang kedua, memiliki pengetahuan terhadap bisnis atau knowledge of the business, yang merupakan pengetahuan terkait aktivitas dasar dan proses bisnis yang ada di perusahaan. Kemudian terakhir, memiliki pengetahuan mengenai keuangan atau knowledge of the financial. Knowledge of the financial ini merupakan kemampuan untuk memahami aspek yang berhubungan dengan keuangan dalam suatu perusahaan dan juga konsekuensi yang nantinya akan muncul, sehingga setiap anggota Board of Director atau BOD dapat memberikan penilaian secara menyeluruh tentang aspek keuangan perusahaan. Selanjutnya, perspektif Board Governance. Jadi menurut Zahra dan Pierce ada 4 perspektif yang dapat memengaruhi dimensi dan peranan Board of Director atau BOD dalam melaksanakan fungsinya. Hal ini bisa teman-teman lihat pada lampiran 10 pada bagian akhir buku. Keempat perspektif tersebut diantaranya yang pertama ada legalistik, kemudian yang kedua ada resource dependent, kemudian yang ketiga ada class hegemony, dan yang ketiga ada agency teori. Keempat perspektif tersebut ini berasal dari teori yang berbeda sehingga memiliki pandangan yang berbeda juga terhadap the governing board. Kemudian dari keempat jenis perspektif ini, peranan BOD yang berhubungan dengan fungsi dan kontribusinya di bidang strategis dalam suatu perusahaan dianut oleh perspektif the agency theory, yang melihat bahwa Board of Director tidak hanya melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas manajerial saja, tapi juga bisa memberi kontribusi yang strategis untuk manajer dalam menjalankan suatu perusahaan. Kemudian untuk pendukung dari kelompok The Managerial Dominance memiliki pendapat jika keberadaan BOD dalam suatu korporasi itu tidak efektif karena tidak independen dan juga tidak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap hal yang spesifik berhubungan dengan perusahaan. Jadi BOD hanya akan memberi manfaat untuk dirinya sendiri dan mengabaikan akuntabilitas, tanggung jawab, dan peranan lain sebagai Board of Director atau BOD. Kemudian pendukung dari teori agensi memiliki pandangan bahwa Board of Director adalah bagian dari mekanisme yang efisien dalam aktivitas pengawasan manajemen dan para eksekutif korporasi. Jadi dalam sudut pandang ini memberikan penekanan pada sisi tanggung jawab Board of Director dan juga kemampuan untuk melaksanakan fungsi dan peran melalui kinerja. Kemudian yang terakhir, pandangan lain di antara managerial hegemony dan agency teori. Jadi karena Board of Director memiliki peran yang sentral dalam governance korporasi, jadi muncul pandangan lain di antara perspektif managerial hegemony dan juga agency teori yang menyatakan bahwa Board of Director dan manajemen dapat bekerja bersama-sama dalam menjalankan fungsi masing-masing. Selanjutnya, saya Maria Elvira Pratmawati dengan NIM 172114002 akan membahas mengenai Board of Directors perspektif kontinental European. Nah, di bagian ini itu terdapat 4 teori yang membahas mengenai Board of Directors. Yang pertama itu Research Dependent Theories. Nah, Research Dependent Theories ini berasumsi atau beranggapan bahwa board dapat digunakan sebagai mekanisme untuk mengurangi ketidakpastian lingkungan melalui cara kooptasi dengan berbagai pihak eksternal yang merepresentasikan ketergantungan organisasi terhadap berbagai faktor yang bersifat kritikal. Nah, faktor yang bersifat kritikal itu gimana sih? Faktor yang bersifat kritikal itu, yang dimaksudkan itu adalah faktor-faktor yang merugikan perusahaan yang berasal dari luar perusahaan, seperti ancaman-ancaman dan lain-lain. Lalu yang kedua itu social class theories. Social class theories ini memberikan fokus perhatian terhadap keberadaan managerial elites dan board interlocks. Nah, managerial elites dan board interlocks itu yang dimaksudkan itu seperti para petinggi-petinggi perusahaan atau para
manajemen di tingkat atas, contohnya pemilik atau manajer dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu adalah manajemen teoritis. Manajemen teoritis ini menggunakan pendekatan yang lebih bersifat normatif melalui pengamatan terhadap apa yang sebenarnya dilakukan oleh boards, yang pada umumnya sampai pada kesimpulan bahwa keberadaan boards adalah lebih bersifat inert daripada aktif. Inert sendiri dimaksudkan itu kayak seperti bahwa board ini tuh tidak memiliki efek yang signifikan atau efek yang besar gitu. Jadi dia bersifat inert. Lalu yang keempat itu adalah agensi teoritis. Agensi teoritis atau teori agensi ini menempatkan BOD atau Board of Directors ini sebagai pusat dari corporate governance. Kenapa BOD ini dijadikan pusat dari corporate governance? Karena BOD sendiri itu menjalankan fungsi monitoring dan mendisiplинkan top management. Selanjutnya, BOD atau Board of Directors ini harus mampu menjalankan dua fungsi utama. Yang pertama itu sebagai penyangga. Nah, penyangga yang dimaksud itu seperti apa sih? Penyangga yang dimaksud itu adalah sebagai penghubung antara organisasi dengan sumber daya kritikal di lingkungan organisasi dan berbagai informasi yang memiliki nilai atau valuable melalui jaringan yang terjadi lewat proses director interlocks. Nah, di fungsi yang pertama ini lebih bersifat eksternal atau berhubungan dengan pihak luar, karena dilihat dari tadi sebagai penyangga atau sebagai penghubung dengan pihak luar gitu. Lalu yang kedua itu memiliki peranan dalam pengadministrasian dan pengendalian internal, bertanggung jawab secara legal di dalam membuat kebijakan dan memonitor pihak manajemen. Nah, dan dari yang fungsi yang kedua ini dia lebih bersifat internal, kan dia lihat dari pengendalian internal, dari membuat kebijakan dan memonitor dari pihak manajemen dari dalam perusahaan itu sendiri. Kondisi kontekstual yang utama dari karakteristik board itu tuh adalah komposisi dan struktur dari board itu sendiri. Nah, kondisi kontekstual board dalam kaitan ini nih termasuk faktor ketergantungan kritikal yang dihadapi oleh perusahaan, kekuatan institusional, dan kondisi keagenan sendiri. Selain fokus perhatian terhadap struktur dan komposisi boards, keberadaan boards dalam organisasi juga dapat diamati melalui observasi terhadap proses atau melalui interaksi antara anggota BOD sebagai suatu kelompok. Perhatian utama terhadap struktur dan komposisi BOD itu didasarkan pada dua alasan berikut. Yang pertama menurut Zahra dan Pierce. Menurut Zahra dan Pierce, komposisi dan struktur BOD itu tuh memiliki dimensi yang paling fundamental, sehingga ini menjadi suatu alasan mengapa struktur dan komposisi BOD ini dijadikan sebagai salah satu acuan untuk berbagai penelitian mengenai BOD. Lalu yang kedua itu menurut Finkelstein, Hambrick, dan Canella. Faktor penentu dan konsekuensi dari struktur dan komposisi board mengakar secara kuat di dalam kepemimpinan strategis, sehingga dari ini mempengaruhi dan menjadi pilihan strategis dari sudut sosial, psikologis, dan ekonomis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya saya akan melanjutkan materi mengenai peran dan fungsi board governance. Peran BOD di dalam suatu organisasi secara mendasar selalu dikaitkan dengan fungsi pelaksanaan tugasnya yang dicantumkan dalam beberapa bentuk anggaran dasar korporasi atau beberapa aturan lainnya. Fungsi dari board governance ini pada umumnya mencakup dua hal, yaitu ada duty of loyalty dan duty of care. Yang pertama ada duty of loyalty. Duty of loyalty ini memiliki arti bahwa setiap anggota BOD harus bisa mengabdi dengan baik bagi perusahaan. Mereka harus bisa menentukan kepentingan perusahaan dan harus menahan diri dari segala bentuk kepentingan yang bersifat pribadi. Hal ini juga menjadi tanggung jawab untuk menghindari kemungkinan konflik kepentingan yang dapat menghalangi direktur untuk melakukan transaksi sendiri atau memanfaatkan peluang perusahaan untuk
keuntungan pribadi. Contoh tugas dari anggota BOD Duty of Loyalty ini, mereka diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan dan tidak mengungkapkan atau menggunakan informasi apapun yang mereka temukan dalam kapasitas resmi mereka sebagai direktur. Mereka juga harus melaporkan semua konflik kepentingan, baik aktual ataupun potensial. Kemudian yang kedua ada duty of care. Dalam menjalankan tugasnya, BOD harus dapat bertindak dengan cermat dan memiliki sikap penuh kehati-hatian, terutama pada saat menjalankan fungsi pengawasan. Mereka, anggota BOD, harus bisa menjalankan fungsinya dengan berperilaku jujur dan selalu berhati-hati dalam mengambil tindakan ataupun keputusan. Contoh tugas dari BOD Duty of Care ini mengharuskan mereka membuat keputusan yang sehat secara finansial, etnis, dan hukum. Keputusan ini harus dibuat setelah mempertimbangkan semua informasi yang tersedia. Direktur harus bertindak dengan bijaksana yang mengedepankan kepentingan terbaik perusahaan. Kemudian ada 6 tindakan BOD dalam peran meningkatkan manajemen strategis perusahaan. Yang pertama itu ada phantom, yaitu memiliki karakteristik tidak pernah tahu apa yang harus dilakukan jika tidak ada tingkat keterlibatan. Kemudian yang kedua itu ada rubber stamp, yaitu memiliki karakteristik mengizinkan petugas membuat sebuah keputusan sama seperti yang direkomendasikan petugas tentang masalah tindakan. Kemudian yang ketiga itu minimal review, memiliki karakteristik secara resmi meninjau masalah-masalah tertentu yang diperhatikan oleh petugas. Kemudian yang berikutnya ada nominal participation, yaitu memiliki karakteristik terlibat dalam tingkat terbatas dalam kinerja atau tinjauan keputusan kunci, indikator, atau program manajemen yang terpilih. Kemudian yang kelima itu ada active participation, yaitu menyetujui pertanyaan dan membuat keputusan akhir tentang misi, strategi, kebijakan, ataupun seperti keputusan yang harus diambil oleh suatu perusahaan itu. Kemudian yang keenam ada katalis, itu memiliki karakteristik mengambil peran utama dalam menetapkan perubahan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Ini memiliki komite strategi yang sangat aktif. Dari keenam tingkatan tersebut, menurut beberapa pihak, keterlibatan BOD tidak sepenuhnya bisa mencapai level katalis. Kenapa? Karena dalam level ini keterlibatan BOD dianggap terlalu dominan atau terlalu memasuki bagian otoritas manajemen. Sehingga dalam level ini keterlibatan BOD dapat berpotensi mengganggu jalannya mekanisme checks and balance yang selalu dilakukan oleh perusahaan. Maka level yang ideal untuk dapat dicapai oleh BOD adalah active participation. Karena dalam level ini, seperti perusahaan publik, dianggap lebih ideal untuk bisa mencapai hasil board government yang sangat efektif. Selamat siang teman-teman dan Bu Nini. Saya Dida Wahyu dengan NIM 17211408. Saya ingin mempresentasikan tentang lingkungan eksternal dan peranan Board of Director pada organisasi korporasi yang beroperasi di abad 21 menghadapi seperangkat tantangan manajerial dibandingkan beberapa dekade baru. Hal ini mengisyaratkan perlu kemampuan perangkat organisasi secara keseluruhan untuk menciptakan pengetahuan secara efektif serta saling belajar berkompetisi dengan cara baru di lingkungan organisasi yang selalu mengalami perubahan. Contohnya seperti meningkatkan alat teknologi yang perusahaan miliki agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Dengan hal ini, penting bagi perusahaan melihat dari peranan
human capital atau dari sumber daya manusia perusahaan di dalam menghadapi perubahan lingkungan. Perusahaan itu sendiri dengan diiringi peningkatan persaingan, dampaknya peranan BOD atau Board of Director sebagian dari aset perusahaan berupa strategic human capital menjadi semakin penting untuk diakui keberadaannya. Di dalam suatu perusahaan ini, hal ini di berbagai perubahan mendasar di lingkungan perusahaan memberikan dampak perlunya peningkatan Board of Director melalui Board Government Process. Jika kita hubungkan ke dalam beberapa faktor, di sini ada 5 faktor atau 5 perubahan mendasar tentang BOD. Baik, di sini saya ingin menjelaskan kelima dampak signifikan terhadap perlunya peningkatan Board of Director atau BOD melalui Good Governance Process. Yang pertama ada akselerasi persaingan di pasar global yang mensyaratkan kinerja persaingan yang superior, tetapi saat ini juga menghadapi kepekaan perusahaan terhadap permintaan dan ekspektasi stakeholder. Jadi dengan adanya Board of Director atau BOD tersebut di lingkungan eksternal yang ada, maka dari itu perusahaan diharapkan mencukupi permintaan stakeholder. Yang kedua ada semakin kompleks lingkungan bisnis, maka menyebabkan semakin besarnya ketidakpastian dan kemungkinan besar terjadi ancaman takeover bids dan potensi bencana keuangan, sehingga membuat perusahaan menghadapi berbagai tingkatan resiko yang semakin tinggi. Yang ketiga, ada peningkatan permintaan terhadap perlunya transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan akan membantu dampak pada meningkatkan standar kinerja dan kualifikasi Board of Director atau BOD. Yang keempat ada semakin aktif dan dominan peranan institusional. Investor menjadikan investor tersebut sebagai pemegang saham yang bersifat permanen, membuat perusahaan untuk semakin meningkatkan kinerjanya. Yang terakhir ada tekanan kepada perusahaan untuk semakin terlibat dalam aktivitas kemasyarakatan untuk sebagai pengembangan diri stakeholder dan mengisyaratkan semakin perlunya perhatian perusahaan terhadap pekerjaannya. Maka secara keseluruhan tekanan yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan organisasi mengakibatkan munculnya tantangan yang semakin kompleks. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan dari kelompok 6 mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.